Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah Logistics and Supply Chain Management. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, ini nampaknya adalah pengertian dari Supply Chain Management. Menurut Sinci Levy, suatu pendekatan dalam mengintegrasikan berbagai organisasi yang menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang, yaitu supplier, manufacturer, warehouse, dan stores, sehingga barang-barang tersebut dapat diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan biaya yang seminimal mungkin. Oke, gambar ini menjelaskan kepada kita bahwa quality berhubungan dengan being right, speed berhubungan dengan being fast, dependability berhubungan dengan being on time, kemudian flexibility ini berhubungan dengan being able to change, dan cost berhubungan dengan being productive. Ya, kita bisa berargumen bahwa semakin rendah cost, maka produktivitas akan semakin meningkat. Ya, poin-poin ini mengarah ke market competitiveness. Supply chain management. Ya, pelaku industri mulai sadar bahwa untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, perbaikan di internal perusahaan manufaktur tidaklah cukup. Peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor sangat dibutuhkan. Jadi, peran dari eksternal dibutuhkan ya, Mas dan Mbak sekalian ya. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu konsep Supply Chain Management atau disingkat SCM. Oke. Ya, supply chain jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menyalurkan suatu produk ke pengguna akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Oke, ini ya ada 4 kotak. Jadi ada supplier, ada company, ada resellers, ada customers ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi supplier masuk ke company, menghasilkan produk dan masuk ke resellers, dan resellers menjual produk tersebut ke customers gitu ya. Dan ini bagian bawah adalah reverse logistics. Ya, slide ini menjelaskan kepada kita terkait a new supply chain paradigm atau paradigma baru dari supply chain, rantai pasok. Jadi ya, the supply chain timeline ya, dari ke kiri ke kanan. Jadi ini ada suppliers, ada customers. Jadi untuk yang panah merah ini adalah push strategi ya. Di sini low uncertainty, jadi ketidakpastiannya rendah karena push strategi ya. Jadi perusahaan yang ujungnya gitu nggih. Jadi perusahaan mempush, mendorong. Jadi strategi yang berhubungan dengan perusahaan sebagai pusatnya gitu ya. Pusat atau ujung dari awal mula. Nah, sedangkan di bagian yang hijau ini yaitu pull strategi, yaitu customersnya ya yang jadi ujungnya ya, ujung dari awal mula. Jadi pull strategi ditarik gitu ya. Nah, di pull strategi ini ya high uncertainty ya, ketidakpastiannya tinggi. Nah, di bagian ini push pull boundary. Baik, supply chain management terdiri dari ya ada 2 pokok besar, ada primary activity dan support activity. Untuk yang primary activity ada inbound logistik, ada operation, ada outbound logistik, ada marketing and sales, kemudian ada service. Sedangkan untuk
support activity, ada procurement, ada technological development, ada HRM, dan firm infrastructure. Baik, masuk ke tujuan SCM. Supply chain management mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Poin berikutnya, mencapai efektivitas dan efisiensi mulai dari suppliers, manufacturers, warehouse, dan stores. SCM mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada customer. Ya, ini cost responsiveness efficient frontier ya. Jadi ada dua sumbu. Sumbu X-nya ini adalah cost, sumbu Y ini adalah responsiveness. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Ada high, ada low, kemudian ada low, ada high, seperti itu. Oke, ini hubungan dan pelaku utama dalam SCM. Yang pertama tentu aja ada supplier, ini chain 1, rantai 1. Kemudian ada supplier manufacturer, ada chain 1, 2. Ya, ini konsep supplier partnering. Kemudian ada chain 1, 2, 3 yang digambarkan oleh supplier, manufacturer, dan distribution. Kemudian chain 1, 2, 3, 4 yang ini dijelaskan oleh supplier, manufacturer, distribution, dan retail outlets. Kemudian ada yang chain 1, 2, 3, 4, 5 ini supplier, manufacturer, distribution, retail outlets, kemudian customer. Yang kelima ya, Mas dan Mbak ya. Oke, ini tahapan SCM. Stage 1 ada baseline atau dasar. Kemudian yang stage 2 functional integration. Stage 3 internal integration. Yang stage 4 external integration. Oke, ini ada masing-masing stage seperti dijelaskan memakai gambar. Jadi ini stage 1 baseline, ya ini material flow-nya dari ya purchasing, material control, production, sales, dan distribution. Kemudian yang stage 2 functional integration, ya ini materials management, manufacturing management, dan distribution. Kemudian ini stage 3 internal integration, ada materials management, manufacturing management, dan distribution. Kemudian stage 4 ada external integration, ya ini ada suppliers, internal supply chain, dan customers. Jadi di sini ada strategic buffer ya, Mas dan Mbak ya. Oke. Hambatan pada SCM. Dalam implementasi SCM membutuhkan tahapan mulai tahap perancangan sampai tahap evaluasi dan continuous improvement. Ya tentunya continuous improvement juga berlaku ya buat SCM, Mas dan Mbak. Ya misalnya ada supplier yang kurang kompeten gitu ya dalam menjalankan tugasnya, ya mau nggak mau kita perlu memikirkan, dan kalau perlu kita mengganti dengan supplier yang lain. Yaitu salah satu contoh continuous improvement. Kemudian SCM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari internal dalam hal ini seluruh manajemen puncak, dan eksternal dalam hal ini seluruh partner yang ada. Ya, tentu tidak bisa hanya departemen atau bagian tertentu saja yang fokus terhadap SCM ini. Ya tentu ada spesialisasi gitu. Tapi dalam menjalankan tugasnya, dukungan dari atasan, dukungan dari bagian-bagian lain tetap dibutuhkan. Ya, minimal buat koordinasi ya, Mas dan Mbak ya. Karena misalnya SCM untuk mengetahui bagian dari supplier gitu ya, apakah suppliernya bagus atau enggak, kan perlu bagian bagian audit yang mengetahui gitu ya. Jadi orang production harus berkoordinasi dengan pihak audit gitu ya, untuk mengetahui misalnya ternyata supplier A ini bagus performansinya, supplier B ini kurang bagus akhir-akhir ini. Jadi ada ada rencana untuk
mengganti supplier B itu karena performasinya akhir-akhir ini kurang bagus. Oke, menurut Chopra and Mendel di tahun 2001, hambatan SCM yang pertama, increasing variety of products. Ya, semakin banyak variasi dalam produk, ya bisa dibayangkan semakin banyak supplier yang perlu dihubungi, perlu ajak komunikasi gitu ya. Jadi ini poinnya, salah satunya fokus perusahaan pada customer oriented, kemudian banyaknya jenis produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumen. Jadi konsumen A mintanya produk spesifik banget seperti ini A gitu ya, sedangkan konsumen B walaupun sama-sama produknya ya gitu ya, tapi minta variasi yang berbeda, misalnya warnanya berbeda, bentuknya agak miring sedikit gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian decreasing product life cycles, ya ini berkurangnya siklus hidup produk. Perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang karena untuk mengatur pasokan barang tertentu maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Jadi kan ya apalagi kalau kita bicara tren gitu ya, produk satu cepet banget pokoknya hilang di pasarannya cepet banget gitu ya, gampangnya. Karena memang konsumen juga semakin banyak informasi yang didapat, semakin beragam informasi yang didapat. Jadi ya, dan bisa jadi minatnya juga akan saat ini ya, jika dibandingkan dulu juga makin beragam. Increasingly demand customer, ya ini demandnya meningkat gitu ya. Tiba-tiba ada tren tertentu yang menjadikan produk ini ngetren gitu. Jadi ya mau nggak mau perusahaan juga perlu memikirkan dan juga mengakomodir peningkatan ini yang tiba-tiba ini untuk bisa menang di persaingan di pasar gitu ya. Yang berikutnya, fragmentation of supply chain ownership. Ini poinnya melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan. Ya, misalnya supplier A mintanya ini, supplier B mintanya ini gitu ya. Yang berikutnya, globalization. Ya ini tentu akan ngaruh juga di tren. Misalnya tren global saat ini apa, di tahun ini ternyata sudah berbeda dengan tahun lalu dan tahun depan berubah lagi gitu misalnya. Baik, masuk ke physical distribution atau dalam kurung marketing logistics. Bagi produsen, distribusi fisik atau logistik tidak hanya menyangkut pemindahan barang jadi dari proses akhir distribusi sampai ke konsumen akhir, tetapi juga menyangkut arus bahan baku dari suatu sumber pada akhir proses produksi. Oke, proses distribusi fisik meliputi ya lokasi persediaan barang dan gudang, penanganan barang, pengendalian inventory, pemrosesan pemesanan, dan pemilihan metode pengangkutan. Oke, ini terkait dengan logistics service classification. Jadi ada service classification ada beberapa. Ada maritime cargo handling services, storage and warehousing services, freight transport agency services, other auxiliary services, hingga road freight services. Kalau menurut slide ini ya, Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini aliran gitu ya. Jadi flow, ada raw materials ya masuk ke supplier, kemudian masuk ke manufacturing, kemudian masuk ke distribution, ini masuk customer, kemudian consumer, kemudian masuk ke consumer di ujungnya. Nah, oke. Jadi ini aliran ya, mulai dari raw materials hingga masuk barang jadi masuk atau diterima oleh konsumen. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian ya. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.